Laki-laki itu bagaikan benih, perempuan bagaikan sawah. Untuk menghasilkan panen yang baik, maka ibunya juga harus yang baik, ya, bapaknya juga harus yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan seluruh masyayikh dari pengurus besar Nahdlatul Ulama serta Ketua IPPNU yang hadir, serta seluruh panitia kajian pada sore hari ini, serta Bapak, Ibu, Mas-mas, kakak-kakak, adik-adik, semua yang hadir di Masjid An-Nahdhah PBNU yang berbahagia, yang menyimak secara langsung maupun yang menyimak secara virtual di channel manapun. Yang pertama tentu kita mengaturkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah kita bisa hadir, bisa sama-sama belajar di tempat insyaallah penuh berkah tanpa halangan apapun. Kedua kalinya salat masalam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Nah, ini kaitan tentang tema yang kita angkat pada hari ini, personal branding Gen Z tetap Islam. Mungkin secara global nanti Gen Z itu apa? Kita akan berbagi peran, mungkin akan dibahas oleh istri saya, tapi saya lebih mencoba untuk mengeksplor tor yang diberikan ke saya adalah kegaulauan Gen Z atau generasi muda. Oke, ada satu mungkin bapak-bapak atau mas-mas atau ibu-ibu atau adik-adik pernah dengar man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal Tuhannya maka barang siapa mengenal dirinya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, maka Allah akan mengenali dia. Nah, kita harus mengidentifikasi kita, siapa kita. Bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain tidak bukan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dan jin ini untuk beribadah. Akan tetapi ibadah itu apa? Ibadah adalah taqarrub. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga ibadah ini ternyata ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Maka kalau kita belajar kitab fikih ada namanya ubudiyah dan muamalah. Nah, ubudiyah ini adalah ibadah kita dengan Tuhan langsung, secara langsung kita sholat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Akan tapi kita juga dituntut untuk ibadah yang mahdhah, ghairu mahdhahnya, muamalahnya, bagaimana kita bersosial yang baik dengan sesama manusia, sesama makhluk hidup, ya, karena Islam itu rahmatal lil alamin, bukan rahmatal lil muslimin saja. Kita dituntut bertoleransi yang baik. Maka berislamlah secara ramah, tidak marah-marah, yang merangkul tidak memukul. Maka kaitan dengan pemuda tadi, bagaimana kita juga tahu teman-teman tahu ya, kalau yang pernah mondok ada makalah, ada nadhoman alfiyah namanya la'ak udul jubna anil haijai walau tawarat zumadal adai. Saya tidak akan mundur dalam medan pertempuran walau satu jengkal apapun. Nah, pemuda-pemuda ini harus punya mental pantang nyerah. Meskipun tadi di prologi Gen Z ini lebih rawan dengan distraksi-distraksi yang mungkin berbeda dengan generasi saya atau mungkin dari bapak-bapak yang lebih tua dari saya. Ya, anak muda sekarang itu lebih rawan terkena mental health, Bapak. Ya, kalau dulu mungkin kaitan bullying, meskipun bullying tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan sama sekali. Tapi misalkan zaman dahulu, mungkin zamannya saya atau zaman jenengan, ketika ada mungkin yang meskipun ini tidak dibenarkan ya, meskipun misalkan ada seorang anak pulang sekolah kemudian mengadu kepada orang tuanya, Bapak, Ibu, saya tadi dijewer guru saya. Pasti orang tua kita zaman dulu bilang, kenapa kamu dijewer? Pasti kamu nakal, kamu tidak mengerjakan tugas dan sebaliknya. Ini akan berbeda 180 derajat dengan generasi sekarang. Generasi sekarang ketika anaknya mengadu ke orang tua bilang, mana gurunya, saya laporkan nanti, hasil visumnya mana. Satu itu. Nomor dua, ketika besoknya yang generasi kita, saya ini, kalau kata istri saya itu saya bukan milenial lagi tapi kolonial. Ya, mungkin era Bapak juga ini generasi kolonial ini ya. Oke. Meskipun secara umur saya sebenarnya masih milenial ya, untuk kakak-kakak yang Gen Z di sini. Oke. Nah, besoknya yang generasi yang di atas kita, saya atau di atasnya, mungkin tetap besok akan sekolah seperti biasa. Ya udah, kemarin udah lewat. Tapi untuk milenial maupun Gen Z ini, mereka akan mengalami traumatik. Tidak akan mau berangkat sekolah dulu sampai masalah ini selesai. Nah, maka bagaimana tadi kita
sebagai yang generasi milenial maupun di atasnya membingkai ini, merangkul generasi Z ini agar tidak gampang terdistraksi. Yang mana tujuan awalnya adalah tadi penciptaan manusia untuk ibadah. Maka sebagai makhluk yang baik, tadi saya mengatakan di awal, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kita tujuannya untuk beribadah. Beribadah ada mahdoh, ada wairu mahdoh. Nah, bagaimana dengan perkembangan zaman sekarang yang, mohon maaf, sosial media atau apapun yang di handphone ini sangat mendistraksi, sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan kembang dan keseharian dari anak-anak. Coba rata-rata anak-anak jenengan sudah pegang HP enggak? Rata-rata pegang. Nah, ini berbeda dengan anak yang dari kecil tidak dipegang HP. Distraksinya berbeda. Sama halnya dengan usia remaja di sekitar umur SMP sederajat atau SMA sederajat yang sekolah di luar pesantren dengan di dalam pesantren. Distraksinya berbeda karena di pesantren tidak dibolehkan akses memegang HP. Mereka akan fokus lebih baik dalam belajar. Meskipun di pondok juga tidak 100% semuanya baik. Tapi ini lebih mending dibandingkan yang di luaran, yang mana terdistraksi dengan 24 jam pegang handphone, yang mana di handphone ini kadang infonya tidak cuma yang baik saja, tapi juga yang tidak baik. Di sini saya tidak mengatakan orang yang pegang HP itu tidak baik, tapi distraksi, pengaruh dari handphone ini kalau kita belum bisa menyaringnya akan sangat berbahaya sekali. Di era sosial media ini sering saya sampaikan, kita harus sering-sering saring sebelum sharing. Jangan asal posting, tapi posting yang penting-penting saja. Kalau kita dapat kabar, bagaimana kita menyaringnya dulu. Kalau kita belajar dalam ilmu mantek, ya, ilmu filsafat Arab mengatakan khobar itu ada dua. Ya. Kabar berita ada dua. Ada kalanya benar, ada kalanya tidak benar. Berarti ada kalanya fakta, ada kalanya hoax. Kalau benar, kita terima kabar benar, manfaat atau tidak untuk kita share. Kalau manfaat, silahkan share. Meskipun benar, kalau tidak bermanfaat, ya jangan di-share. Ini berbeda dengan kabar yang tidak baik, kabar hoax. Ya, kabar hoax ini yang jenengan nggak perlu, ini bermanfaat atau tidak, jelas tidak bermanfaat karena kabar hoax. Maka jangan di-share. Jadi terlepas dari itu semua, para generasi muda ini membentengi dirinya dengan baik. Ini juga perlu bimbingan dari stakeholdernya. Yang paling dekat siapa, Bapak Ibu? Saya tanya, atau Mas-mas, sebenarnya yang berpengaruh terhadap pendidikan, kembang dan pertumbuhan anak ini siapa? Orang tua atau guru di sekolah? Orang tua. Ya, ini sepakat semua orang tua karena ada makalah mengatakan, ya, madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, tapi bapak-bapak jangan lepas tangan, Pak. Ini makalah yang sering dipotong. Selanjutnya ada harusnya wal ab mudiruha. Dan bapak adalah kepala sekolahnya. Ketika gurunya baik, madrasahnya, sekolahnya baik, kepala sekolahnya juga baik, terjadi sinkronasi yang baik, kira-kira murid yang dihasilkan baik atau tidak? Baik. Maka tadi perlu kerjasama yang baik antara bapak dengan ibu dalam membimbing anak. Dan ternyata untuk menjadikan anak yang solih-solihah ini tidak dimulai dari ketika anak sudah lahir, Bapak, tapi bahkan ketika sebelum menikah. Ya, kalau nasihat dari kiai saya, almarhumlah Simbah Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan laki-laki itu bagaikan benih, perempuan bagaikan sawah. Untuk menghasilkan panen yang baik, maka ibunya juga harus yang baik, ya, bapaknya juga harus yang baik. Karena ini berpengaruh terhadap anak, dan salah satu tujuan dari menikah adalah menghasilkan generasi-generasi yang lebih berkualitas agar goals di Indonesia 2040-nya adalah Indonesia Emas bisa tercapai dimulai dari sejak hal itu. Maka itu yang mungkin bisa kami sampaikan dalam rangka membentuk generasi Z yang berkualitas ini bisa dimulai dari awal dan perlu dibimbing dari orang terdekatnya, yakni bapak atau ibunya. Ketika nanti bapak atau ibunya sudah tidak mampu lagi, bisa ditempatkan di tempat-tempat yang menurut Anda berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Contohnya di pesantren, di depan atau di lembaga manapun yang sanad keilmuannya jelas nyambung pada Rasulullah SAW. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.